Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang di acara The Dawn Kelor Horror Story. Kali ini acara mungkin agak berbeda, edisi spesial Lebaran. Perkenalkan, saya Ipah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh, di sebelah kiri saya ada dan sebelah kanan saya ada. Oke, tadi kita sudah perkenalan. Saya kali ini mau tanya-tanya sedikit tentang channel Dawn Kelor. Mungkin di sebelah kiri saya dulu mau nanya. Boleh. Kalau boleh tahu, The Dawn Kelor ini dibuatnya kapan? Ini kalau jelasnya itu 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu. The Dawn Kelor mulai merintis karirnya. Misi visinya seperti apa ya? Misinya jadi The Dawn Kelor ini mencari atau mengkuak tentang gedung-gedung bersejarah gitu. Terus mencari kebenaran menurut mitos atau menurut warga sekitar. Ada yang bilang ini kan sering terjadi penampakan kayak gitu. Nah, tim The Dawn Kelor itu hanya membuktikan kebenarannya gitu. Jadi The Dawn Kelor itu hanya mengkuak kebenarannya gitu. Benar nggak sih ini kata warga sekitar sering terjadi penampakan seperti itu? Kalau buat pengalaman paling berkesan selama syuting itu apa? Buat mungkin Pak Bangkit dan Pak Tejo, mungkin kan ada kesannya sendiri-sendiri. Dari Pak Tejo dulu. Terus saya ada lucunya, ada sedihnya juga. Lucunya tuh waktu syuting di daerah mana ya waktu itu? Itu hujan gerimis ya. Itu saya bilang ke tim, awas jatuh jangan licin, malah saya yang jatuh. Itu kejadian seperti itu. Itu sampai 3 kali berturut-turut sih itu. Nah, itu kejadiannya di daerah atas gitu ya. Di daerah atas, daerah Centeng kalau nggak salah itu saya. Terus sedihnya itu ya seperti itu. Kita harus siap. Siapnya apa? Pada saat malam hari waktunya istirahat kita harus tempur dalam arti kata ya kita harus syuting gitu. Untuk apa? Yang untuk hiburan para masyarakat yang ingin mengetahui tentang gedung-gedung yang bersejarah atau membuat mitos-mitos yang menurut warga sekitar ini sih terjadi penampakan seperti itu. Jadi kita harus siap, mau nggak mau ya harus mau. Siap nggak siap? Iya, walaupun kita sedikit kurang fit, kurang sehat, ya kita berusaha di depan kamera deh, jadi sehat-sehatin aja, padahal kita kurang sehat gitu kan. Ya mungkin badan kurang fit lah gitu ya, ada pusing atau gimana demam. Ya kita tampil tetap bugar, disehat-sehatin aja, nggak seperti itu. Gitu. Ya buat Pak Bangkit sendiri paling berkesan suka dukanya. Ya, yang jelas hampir semua saat kita mengadakan acara syuting itu berkesan ya. Artinya kan pertama kita kebanyakan syuting itu di malam hari ya. Seperti tadi kata Mas Tejo utarakan, dalam kondisi apapun kita harus selalu siap. Itu kesan yang paling mendalam, artinya demi kemajuan channel The Dawn Kelor ini kita sebagai kru benar-benar dituntut gitu. Istilahnya ya kesiapan dan ininya gitu ya. Terus bila mana saat syuting itu sampai ada yang benar-benar terlihat penampakan atau ada yang sampai kemasukan, nah itu yang ternyata kita bisa istilahnya apa, bahwa dunia goib itu, dunia supernatural itu emang benar-benar ada gitu. Kita bisa membuktikannya di situ gitu. Artinya bukan hanya kata orang, wah di daerah ini gini. Nah kita datangin, kita buktikan, oh benar-benar ada gitu. Gitu yang karena kan sebagian orang ada yang percaya dengan itu gitu. Pasti pernah collab dengan YouTuber lain kan ya? Kita pernah dengan mungkin hampir
9-10 channel YouTube ya, kita pernah collab itu ada mungkin sekitar kurang dari 1 tahun ke belakang. Itu kalau nggak salah kita waktu di Royal Tulip ya Kang Billy. Iya, Royal Tulip. Itu kita collab dengan yang lain. Kita menguak suatu bangunan yang benar-benar terbengkalai di situ gitu. Nah di situ yang kita benar-benar bisa terkesan juga ya, karena apa? Selain kita syuting di situ, kita bisa menjadi ajang silaturahmi dengan sesama YouTuber gitu. Itu yang Pengalaman syuting di indoor atau outdoor gitu, suka dukanya itu apa? yang jelas kalau di indoor itu saat kita pas syuting tiba-tiba cuaca buruk, hujan ya. Nah itu yang bikin perbedaannya. Kalau di indoor itu mau hujan mau tidak juga kita pasti nyaman gitu. Terus di indoor itu artinya kita bisa secara tidak langsung kita sudah bisa mengenali atau menguasai medan. Artinya misalnya seperti lingkungan ini lah gitu ya, ini ruangan segini, oh ini si makhluk-makhluk yang ada itu ini aja. Beda dengan suasana di indoor. Kalau di indoor itu tantangannya lebih berat. Artinya makhluk-makhluknya itu kan yang hadir itu bukan yang ada di sekitar lokasi syuting aja, tapi bisa dari yang lainnya juga. Wah gitu cepat ini ya itu. Terus biasanya si makhluk-makhluk astralnya itu lebih auranya itu lebih tinggi, mau lebih kuat kebanyakan. Itu suka perbedaan antara di indoor dengan di luar itu. Dari Pak Tejo sendiri sama Pak Bangke sendiri pasti berbeda kan, pernah ngalamin kejadian aneh nggak sih selama proses syuting itu? Dari Pak Tejo dulu. Kalau saya dulu itu pernah 2 tahun belakang ya, kayak dengan rekan saya pernah sampai hampir diserang sama yang namanya siluman kera, siluman monyet gitu. Sampai saya istilahnya di backup, disuruh mundur, ya diamanin gitu ya. Memang kalau orang sekilas kasat mata memang nggak kelihatan, tapi kalau orang yang punya indera keenam yang bisa merasakan, bisa melihat, itu ada seekor siluman kera yang mau menyerang tim. Gitu. Jadi untuk pengamanan ya sigap rekan-rekan dari Dedaunan itu. Jadi saling mengamankan, saling melindungi dan saling jaga. Itulah kebersamaannya di Dedaunan. Oh dari Pak. Yang paling itu saya itu pernah waktu di daerah Ciwidey. Nah, di saat saya mencoba itu karena kata kuncian di sana itu, Pak, ini kalau kita duduk sini ini kita bisa melihat ada gerbang goib katanya gitu. Saya penasaran, saya coba sila emang. Nah itu. Jadi begitu saya duduk di situ, tiba-tiba di depan saya itu udah hitam, tiba-tiba membentuk sebuah lingkaran. Jadi ke depan itu kosong aja, padahal di depan itu kan aslinya itu pohon-pohon ya. Karena waktu itu hampir kayak di hutan gitu. Itu pohon-pohon, tapi pas saya udah duduk begitu konsentrasi emang di situ sebuah lingkaran, ke depan tuh kosong kayak yang jauh. Nah dari situ saya cepat-cepat berhenti silanya, saya berdiri karena yang saya khawatirkan bukan apa-apa, ini saat itu kita sedang syuting. Kalau misalnya saya teruskan itu saya bisa saya nyoba masuk gitu, nanti malah takut tambah berabe. Kita cari aman aja udah. Nah itu yang pernah saya alami gitu, yang paling ini. Nah kan pasti pernah pada saat syuting tuh kadang ada yang nonton gitu ya. Yeah. Nah kalau ditonton tuh gimana sih rasanya buat Pak Tejo sama Pak Bangke kalau misalnya ditonton banyak orang gitu? Kalau untuk masalah kalau kita pada saat kita syuting ditonton, itu ada nilai buat kita. Berarti masyarakat itu menyambut kedatangan Dedaunan Kelor, kehadiran Dedaunan Kelor tersebut gitu. Nah intinya pada saat kita syuting itu ditonton, kalau menurut orang yang awam mungkin grogi ya, karena terlalu banyak kita syuting. Beda dengan kita syuting di indoor ya, hanya tim dan kameramen aja. Tapi kalau di outdoor kadang-kadang orang pengen lebih tahu detailnya kayak gimana sih syuting itu, gitu kan?
kadang kita berdiri di depan kamera, kalau yang udah biasa di depan kamera kita biasa, ditambah lagi banyaknya penonton, kadang kan kita jadi grogi. Nah di sini kita harus bisa menyikapi gimana caranya nih biar nggak grogi. Kita anggap nggak ada penonton, kita hanya dengan kameramen berdua, gitu. Jadi kita nggak ada grogi, cuek aja gitu. Bedanya kalau misalnya pas lagi kita syuting itu biasanya acara-acara yang si lokasinya itu kan dekat dengan pemukiman warga, itu pasti ada yang menonton. Ya kita sama seperti kata tadi Mas Tejo, kita udah dituntut supaya tidak grogi aja gitu. Jadi kita anggap tidak ada yang menonton saat kita syuting, anggap aja nggak ada yang menonton gitu. Yang penting kita total gitu ya, total untuk di depan kamera itu kita harus gimana gitu. Memang apa, kadang-kadang begitu acara selesai, yang namanya penontonnya suka ada penasaran kan? Iya benar. Suka ada yang datang gitu, beri nanya, Kang bener nggak itu teh gitu, Kang bener nggak gitu gitu. Ya kita mah saat syuting kan sesuai dengan visi misi kita bahwa di dalam color itu menguak sejarah suatu tempat. Nah, kita ceritakan saat syuting itu ya seadanya gitu, jadi tidak mengada-ada. Misalnya kalau emang ada penampakan ya kita sebutkan bahwa di sini ada gitu. Kalau tidak ada ya kita mah tidak gitu, tidak ini. Ya saya suka menerangkan ke penonton juga gitu kalau ada yang nanya. Ya emang pada saat tadi syuting saya melihat gini. Itu memang nggak kembali ke pribadinya, individunya masing-masing mau percaya atau tidak. Hanya pada saat saya lagi syuting saya melihat anu gitu. Kalau dari Pak Tejo sama Pak Bangkit sendiri, kalau boleh memilih collab dengan YouTuber biasa apa yang terkenal? Dari Pak Bangkit? Kalau saya sih insya Allah dengan siapapun sebetulnya saya siap gitu. Artinya apa, tujuan kita yang utama itu kan kita silaturahmi lah dengan sesama YouTuber. Terus kita lihat juga tujuan dari collab ini apa itu tujuannya. Kadang-kadang kan di antara YouTuber itu tidak sama visi misinya. Ada istilahnya, ada yang karena niatnya itu untuk hanya sekedar mencari komersil, ada yang untuk menghibur kan gitu kan. Kita lihat ke sana. Kalau misalnya ada yang meminta apa, kita collab, nanti kita setting supaya ini ada penampakan itu. Intinya gitu. Kalau di dalam color itu intinya dengan siapapun collab, ayo. Hanya alangkah lebih baiknya emang kalau ada yang si YouTube-nya itu emang udah lebih terkenal, itu kan lebih baik. Tapi kalau misalnya emang ada yang di istilahnya boleh dikatakan di bawah kita, dia mengajak collab, tidak ada salahnya juga kita membantu mereka. Tapi itu dengan syaratnya itu tidak ada settingan seperti kita alami aja lah gitu. Gitu mungkin. Soalnya kan selama ini di dalam film syuting itu nggak pernah ada settingan. Iya, dari penampakan atau perwujudan apapun itu, kalau ada istilah tadi itu, kalau ada ya ada, enggak ya enggak. Jadi nggak pernah settingan, nggak ada apapun. Misalkan nih kita lagi syuting, kita buat keluar ada ABCD, nyatanya emang nggak ada. Nah jangan sampai seperti itu. Selama ini dan kalau syuting itu seperti itu, jadi alami gitu. Nah kan di dalam kalau itu syuting di studio kayak di acara radio TV, di radio atau di TV atas permintaan orang-orang tertentu gitu. Kalau untuk di radio kita sering ya waktu itu, terutama sebelum pandemi dan awal pandemi ya gitu. Kita kerjasama dengan radio KDPA ya, yang di Sukajadi. Kita malah sering mengadakan syutingnya itu di studio mereka gitu, artinya di dalam ruangan kita mengadakan syuting di situ. Kalau untuk acara dengan channel TV itu kita udah pernah diundang itu dari global. Kalau untuk TV nasional itu Global TV ya. Terus untuk yang regional itu Bandung TV dengan AKTV Cimahi itu ya.
kita pernah, hanya mungkin karena ada kendalaan dari masalah MOU terus ditimpa dengan adanya pandemi, akhirnya semua itu jadi gagal gitu. Ya mungkin belum rezekinya lah gitu. Kan The Dawn Kelor juga membuat video bertema kayak komedi horor, terus story movie, terus gimana sih pengalamannya? Ya kita bicara ke tujuannya dulu ya, kita kenapa kita yang genrenya itu kita itu horor kok bikin komedi gitu. Nah ini kita untuk apa, menarik si penonton yang mungkin mempunyai jiwa sedikit penakut lah kalau boleh dikatakan. Karena kalau menonton horor yang benar-benar horor itu dia tidak mau, tapi coba kita kasih yang komedi gitu. Mudah-mudahan atensi si yang rada-rada takut itu bagus menerimanya. Ya alhamdulillah kita pernah bikin satu komedi yang nafsi-nafsi itu. Oke pemirsa, tadi kita udah ulas panjang lebar tentang sejarah dari berdirinya sampai pengalaman nih sebelumnya. Saya pamit, saya ucapkan banyak terima kasih buat pemirsa setia The Dawn Kelor yang selalu mendukung channel ini buat semakin berkembang. Kami di sini mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.